Perkenalkan, nama aku Sani Anugrahni dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 24104112200039. Di sini aku akan mereview secara singkat mengenai materi kebijakan redistribusi dan pengentasan kemiskinan, kebijakan yang mengarah pada pengurangan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang dari materi ini yaitu ketimpangan ekonomi merupakan masalah kebijakan publik yang terlihat dari perbedaan antara pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, pemerintah kemudian merancang suatu kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut. Pada materi ini, hal yang pertama akan dibahas yaitu kebijakan yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi. Kebijakan yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi sendiri adalah kebijakan yang seringkali belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan. Terlihat dari kebijakan moneter yang cenderung berorientasi pada stabilitas makroekonomi seperti pengendalian inflasi dan penetapan suku bunga, namun kurang sensitif terhadap kondisi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian yang akan dibahas pada materi ini adalah kontribusi kebijakan publik terhadap ketimpangan ekonomi di berbagai sektor. Melalui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pola distribusi pendapatan, akses masyarakat terhadap sumber daya, serta hasil pembangunan di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Di materi ini juga dipaparkan contoh konkret kebijakan publik yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu antara lain: yang pertama, kebijakan pendidikan dasar gratis yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk memperoleh pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, ada kebijakan jaminan kesehatan nasional yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga dapat menekan beban pengeluaran kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, ada kebijakan fiskal yang bersifat redistributif seperti penerapan pajak progresif dan peningkatan belanja sosial yang berfungsi meratakan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat. Dan yang keempat adalah program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mencegah mereka semakin tertinggal dalam proses pembangunan. Selain membahas contoh kebijakan publik yang berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi, di sini juga dijelaskan mengenai contoh kebijakan publik yang berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi, yaitu 1. Kebijakan berupa pembangunan rumah susun dan subsidi perumahan yang berlokasi jauh dari pusat aktivitas ekonomi, membuat peningkatan transportasi dan biaya hidup masyarakat berpendapatan rendah. 2. Kebijakan pendidikan dan kesehatan yang secara formal bersifat universal tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan akses, kualitas layanan yang rendah, serta birokrasi yang rumit sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal yang kurang efektif sehingga yang menikmati adalah kelompok berpendapatan tinggi. Dan yang terakhir adalah kebijakan pembangunan yang tidak merata antar wilayah, membuat ketimpangan ekonomi makin terlihat. Kesimpulan dari materi ini adalah kebijakan publik memiliki hubungan langsung dengan ketimpangan ekonomi karena menentukan distribusi pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan antar wilayah. Cukup sekian dari review materi ini. Terima kasih.